pagi Bapak Ibu, saya Maeka El Nababan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lampung akan melaksanakan PPL untuk pertemuan kedua di SMP Kristen Nasional Anglo, Jumat 17 November 2023. Ya. Apa kabar pagi ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Kita tepuk semangat dulu. Semangat. Coba perhatikan dulu kiri kanannya, adakah yang nggak masuk hari ini? Ada ya, tadi semuanya ya. Baik, perhatikan lagi di sekitarnya, apakah sudah bersih, sudah rapi, ada sampah atau tidak? Ada, Bu, bersih banget kelas kita, Bu. Oke, mari membiasakan diri untuk tetap hidup bersih, ya. Karena semuanya sudah siap, kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Silakan Rachel. Teman-teman, mari kita bagi-bagi. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Bangun Pemudi Pemuda. 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, bangun maju sisihkan untuk negara, bangsa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, silakan duduk. Terima kasih Rachel. Kita akan memulai pembelajaran kita masih dengan materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang kebangkitan nasional. Tapi ini adalah untuk pertemuan kedua, maka materi kita adalah tentang makna dari kebangkitan nasional. Ya, mungkin masih pada ingat ya pembelajaran sebelumnya. Kalau kita sebelumnya kita masih belajar latar belakang kebangkitan nasional, tokoh-tokoh penggagas kebangkitan nasional. Sekarang Ibu mau tanya kembali ya, untuk kembali mengingatkan apakah pembelajaran sebelumnya masih ingat atau sudah dilupakan, begitu ya. Baik, siapa tokoh penggagas kebangkitan nasional? Jaren? Sutomo. Siapa lagi Matthew? Wahidin Sudirohusodo. Siapa lagi sampai? Muhammad Hatta. Siapa lagi Ara? Ki Hajar Dewantara. Ada lagi yang tahu selain itu? Betul, Daus Dekker. Benar, itu ya. Dan ada lagi ya, yang 3 serangkai jangan dilupakan. Ki Hajar Dewantara, ada 2 lagi temannya. Benar ya? Nah, itu pembelajaran kita sebelumnya. Kemudian, apa kebangkitan nasional? Apa kebangkitan nasional? Masih ada yang ingat kebangkitan nasional adalah Rachel? Kenaikan jiwa nasionalisme di dalam suatu negara dan sebuah bangsa. Adanya jiwa nasionalisme dan Kenaikan itu di dalam suatu bangsa. oke, betul. Itu ya untuk kebangkitan nasional. Kemudian, apa tujuan dari kebangkitan nasional? Sampai Untuk memberikan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. oke, baik, itu ya. Artinya kamu masih ingat ya? Kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang makna dari kebangkitan nasional. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Boleh dibaca yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua,
Peserta didik mampu menguraikan sikap persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional dengan benar. Dua hal yang harus kita capai dalam tujuan pembelajaran hari ini. Berikutnya untuk materi kita adalah apa makna kebangkitan nasional. Di sini Ibu akan sampaikan poin-poin dari apa sih makna dari kebangkitan nasional itu. Yang pertama adalah memupuk semangat patriotis di kalangan pemuda Indonesia. Jadi dengan adanya kebangkitan nasional itu, para pemudi Indonesia menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan. Yang sebelumnya hidup dengan penderitaan, tapi dengan adanya kebangkitan nasional, mereka jadi berani untuk melakukan suatu pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda. Itu yang kedua, menekankan pentingnya persatuan dalam perjuangan. Ya, jadi di situ ada banyak organisasi sebagai pergerakan nasional. Ada yang tahu organisasi apa aja? Organisasi apa aja untuk pergerakan nasional? Silakan Rafael. Organisasi pendukung, organisasi pertama, betul. Ada lagi? Organisasi apa Kalisa? Serikat Islam, betul. Ada lagi? Yang tidak serangkai ya Matius? Indis Partis, betul. Ada lagi? Perhimpunan Indonesia, ada kan? Dan ada lagi beberapa organisasi lainnya. Jadi dengan adanya organisasi ini muncullah rasa persatuan di kalangan pemudi Indonesia. Berikutnya yang ketiga maknanya adalah memiliki keberanian melawan penjajah. Jadi dengan adanya kebangkitan ini, semua pemuda-pemudi itu mulai aktif memerangi penjajahan baik melalui perjuangan diplomatik, dengan perjanjian maupun dengan perjuangan melakukan fisik, ya, atau dengan menggunakan senjata, gitu ya. Jadi itu berani mereka melakukannya. Untuk apa? Karena nggak mau lagi hidup menderita dengan 350 tahun, dengan 3,5 tahun itu kan bukan suatu perjalanan yang mudah tentunya, ya. Maka dengan adanya kebangkitan ini, mereka mulai bergerak semuanya, pemuda-pemudi Indonesia, walaupun awalnya sifatnya kedaerahan, betul ya, membawa identitas daerah masing-masing. Makanya ada Jong Java, ada Jong Ambon, begitu ya. Tapi pada akhirnya mereka bersatu sebagai pemudi Indonesia. Berikutnya adalah menjadi pemicu bagi perkembangan selanjutnya dan membangkitkan semangat dan budaya toleransi. Betul, itulah yang ditekankan untuk kita semuanya saat ini. Kita harus memiliki sikap toleran terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat, terhadap perbedaan agama, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Ya, harus bisa saling menghargai. Yang kedua yang ditekankan lagi untuk kita semua saat ini adalah membangkitkan semangat dalam beretika di media sosial. Ya, terkait ini nanti yang kedua ini itulah yang akan menjadi bahan debat kita untuk aktivitas debat antar kelompok nantinya. Jadi kita mau tahu nih seperti apa kamu menggunakan media sosial saat ini sebagai pelajar, ya, sebagai kalangan remaja saat ini, sebagai pemudi saat ini. Apa yang harus kamu lakukan dalam bermedia sosial, begitu ya. Yang ketiga tentunya kita harus membangkitkan semangat dalam berkarya. Ya, jadilah pemuda yang berkarya, yang membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, begitu ya. Terus beberapa saat kemudian muncul juga. Ya, itulah salah satu trik mereka. Berikut kedua, memang tidak. Intinya segala aktivitas kita di internet, kita tidak suka. Apa kita suka, siapa kita nilai, orang kita dan lain-lain. Dan bukan itu, cara pemuda kita tidak harus memakai media sosial. Saya juga sih main. Saya makan tugas, berita untuk tutorial, sebelum bagus yang bisa juga berkarya. Jangan media sosial kali desain buat bikin kita ketagihan. Contohnya kata-kata yang emang bikin kita merasa senang berbuat. Media sosial makanya penting juga buat selalu hati-hati sama apa yang kita upload. Karena di kalau punya media sosial, saya screenshot aja bisa jadi bahaya. Jadi kalau kalian nonton video barusan, siapa yang mau kasih pendapat dengan video yang barusan di layarnya? Ayo, apa tanggapannya jangan dengan video tadi? Media sosial itu digunakan lebih baik tidak untuk menyebarkan hoax, memicu kejahatan ataupun penodaan. Oke. Apa pendapatnya Matius dengan media sosial tadi, dengan video tadi? Ya, kita juga hati-hati dalam menggunakan media sosial karena ada orang juga yang bisa melakukan tindak kejahatan ke kita. Oke. Apa tanggapannya sampai dengan video yang tadi? Media sosial maupun tempat komunitas yang positif juga bisa terpengaruh juga sama orang-orang negatif. Jadi kita harus lebih berhati-hati jika menggunakan media sosial. Oke. Aran, apa tanggapannya dengan video tadi? Baik atau buruknya media sosial itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menggunakan. Oke. Apa yang tanggapannya dengan video tadi? Ya, dari video tadi kita juga tahu kalau misalnya itu juga menjadi satu tolak ukur dampak negatif dan positif dari sosial media. Jadi kita nggak boleh, apalagi dengan usia kita masih muda, masih pelajar kita harus tahu bahwa masa-masa mana yang harus kita akses dan masa-masa mana yang harus kita akses dan kita
menggunakan sosial media sendiri tujuan dan tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi kita juga tidak boleh terlalu gampang dalam menyebar informasi kita kepada orang lain karena media sosial ini. Oke, dari pertanyaan barusan ya, dengan menyimak video begitu, sudah mulai nih ada yang ibu dengar dari jawaban-jawabannya pro dan kontranya nih. Kita akan memperjelas tentang media sosial itu dalam aktivitas debat nantinya. Jadi akan terlihat mana yang pro dengan media sosial, mana yang kontra. Kita akan menyimak dulu nanti argumen-argumennya. Tapi sebelumnya kita mau berdiri semuanya. Kita berdiri semuanya, kita akan yel-yel dulu nih untuk menambah semangat aktivitas kita. Harus dengan gerakan-gerakan yang kemarin sudah dilatih tentunya ya. Kita mulai. Debater. Kita adalah berbicara, siap debat dengan ceria. Kita adalah anak semangat, selalu rajin dalam belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan untuk semuanya. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan beberapa poin dalam etika debat, ya aturan dalam debat. Yang pertama tentunya, ketika kamu menyampaikan pendapat harus pendapat yang logis, yang bisa diterima oleh akal pikiran, ya. Kemudian kamu juga harus menyampaikannya dengan santun, ya, tidak pakai emosi, ya. Kemudian harus mengeluarkan kata-kata yang positif, ingat, ya. Kemudian boleh beda pendapat tentunya, boleh banget, itulah berdebat, ya. Tapi kamu harus menyampaikannya dengan sikap yang positif. Kemudian juga nanti kamu harus melihat giliran untuk berbicara, jadi nggak boleh main serobot begitu ya. Jadi ketika pihak pro lagi berbicara, kamu mendengar, ketika pihak kontra lagi berbicara, pihak pro mendengar, harus seperti itu ya. Dan kemudian dalam berdebat nggak boleh masuk ke ranah pribadi orang. Ingat ya, nggak boleh masuk ke ranah pribadi. Jadi kita topiknya itu adalah yang kita debatkan itu sesuai dengan topik yang sudah Ibu bagikan ya. Ini Ibu akan bagikan dulu untuk LKPD untuk permasalahannya. Untuk topik berikutnya nanti ketika debat sesi pertama antara kelompok pertama dengan kelompok kedua, maka kelompok ketiga dan keempat akan melakukan penilaian terhadap kelompok yang lagi berdebat. Apa yang kamu nilai? Ini namanya penilaian antar temannya. Yang kamu nilai adalah dari intonasi suaranya, kemudian dari sikap tubuhnya, kemudian kelancaran dalam berbicara. Jadi nanti silakan dinilai untuk kelompok yang lagi melakukan debat. Dinilai dengan objektif tentunya ya. Lihat seperti apa dia ketika berdebat. Sebagai integrasi bangsa. Pertama-tama di sini saya menyampaikan argumen saya mengenai sosial media sebagai integrasi bangsa. Seperti yang kita ketahui, kalau di era yang serba digital ini, jarak dan juga waktu benar-benar menjadi pengalaman lagi. Media sosial telah menjembatani perbedaan tersebut. Karena melalui media sosial, siswa dapat membangun komunitas belajar dengan mudah. Hal ini tentunya bisa meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan siswa tanpa khawatir akan perbedaan waktu dan juga jarak. Di sini saya berpendapat kalau media sosial itu sebagai ruang luas bagi individu untuk kita bisa mengekspresikan diri. Silakan dari kelompok 2 untuk menanggapi pernyataan dari kelompok pertama. Terima kasih saudara Kalista telah memberikan pendapatnya. Saya ingin membahas tentang pertama yang disampaikan oleh Kalista dulu, yaitu dia berkata bahwa dengan adanya media sosial, pelajar-pelajar di Indonesia menjadi mudah dalam akses wawasan dan belajar. Tentu saya setuju dengan hal itu, tapi berdampak negatifnya tidak jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Buktinya, di Glasgow dari Liputan terdapat 128 siswa yang mencontek satu ruangan karena media sosial mereka bisa mengakses ilmu pengetahuan tanpa sesuka mereka. Nah itu adalah satu hal yang buruk. Lalu kedua saya ingin membahas tentang salah satu dampak negatif sosial media adalah perdagangan barang ilegal seperti obat-obatan, narkoba dan barang ilegal lainnya. Dilansir dari Kominfo, sejauh ini BPOM telah menginvestigasi dan menemukan 129 situs yang memasarkan obat ilegal dan palsu. Kerugian negara atas penjualan barang ini pun mencapai 5 miliar 593 juta US. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa dampak media sosial sangat parah, bahkan sampai merugikan negara. Saya ingin bertanya bagaimana cara menanggulangi hal tersebut, yang bahkan dari pihak Kominfo juga sangat kesusahan karena mereka bilang situs tersebut selalu berganti nama dan selalu berpindah server yang menjadi susah dikatakan.
Lalu yang ketiga saya ingin menggunakan istilah echo chamber. Echo chamber adalah kondisi di mana seseorang berada di ruangan yang hanya menerima informasi penggunaan tentang argumen dia, yang memperkuat argumen dia dan membanggakan argumen. Saya kurang setuju dengan pendapat kalau media sosial itu melemahkan interaksi sosial antara pelajar dan nyata, karena saya berpendapat bahwa justru media sosial lah yang dapat membangun kepercayaan diri dalam pelajar yang mungkin mereka memiliki di dunia nyata, karena melalui media sosial sendiri mereka itu bisa bebas berargumentasi dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara pada media sosial. Jadi media sosial itu memainkan peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan platform yang terbuka dan untuk menyuarakan isu-isu yang penting. Jadi dengan akses yang mudah dan juga cepat, individu dapat terlibat dalam diskusi dan meningkatkan kesadaran dan juga memperluas partisipasi demokrasinya. Saya juga menemukan bahwa orang-orang itu menjadi lebih sadar tentang beragam hal di dalam pengetahuan, karena semuanya sekarang dapat diakses dengan mudah. Seperti di sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan dalam jurnal Computer and Human Behavior, menemukan bahwa situs jaring sosial dikaitkan dengan peningkatan tingkat dukungan sosial yang dapat berdampak positif pada kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Kalau misalnya kita bicara tentang dampak negatifnya, tentunya yang pertama kita harus menyadari dan juga mengendalikan. Kita jangan sampai dikendalikan oleh media sosial, tapi kita harus yang mengendalikan media sosial tersebut. Kita bisa menerapkan kayak batasannya, atau bahkan mungkin kita harus bisa memprioritaskan kehidupan online dan juga offline kita. Kemudian kalau mungkin ada kecanduan media sosial kayak gitu, itu kita bisa dengan menetapkan aturan waktu yang tegas tentang waktu untuk mengakses media sosial, karena keberhasilan media sosial itu tergantung dari penggunanya. Media sosial itu bisa menjadi alat komunikasi yang baik apabila didirikannya oleh orang yang bijak. Makanya kita harus bijak dalam perfitnahan ataupun hoax. Hal ini sangat berbahaya dan berpotensi memicu kebencian dan kemarahan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Masyarakat Indonesia 70% atau lebih sering melihat konten pornografi, ya seperti yang dibilangkan saudara Aprisa. Ya, itu lebih ke kesadaran masing-masing bahwa media sosial dapat dilakukan secara bijak maupun tidak. Dilansir dari Bernas AI Jakarta, berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat cyberbullying terbesar. 49% dari 5.900 responden mengaku pernah dibully di internet. Selebihnya 47,2% belum pernah dibully dan 2,8% tidak menjawab. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Mungkin kamu tidak bisa mengatur komentar orang-orang di media sosial, tapi kamu bisa mengelola apa saja yang bisa dibagi di media sosial. Apalagi kalau kamu tipe orang yang mudah tersinggung, kamu bisa membatasi untuk melihat komentar-komentar orang yang bisa melukai kamu. TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Misalnya, belakangan ini banyak pedagang UMKM yang memprotes di TikTok Shop yang dimana banyak pedagang yang bisa berjualan online dan pedagang UMKM yang menjadi sepi pembeli, sehingga banyak pelaku UMKM yang gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Terima kasih. Pendapatnya menebarkan kebencian atau permusuhan individu ataupun kelompok dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, dan ras. Itu sudah terdapat dalam undang-undang, di mana pasal itu terdapat dalam Undang-Undang Pasal 45A ayat 2 UU ITE. Mendengar argumen dari saudara Kalista yang mengatakan bahwa kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, saya setuju. Tapi menurut saya itu bukanlah solusi dari bagaimana cara menggunakan sosial media yang bagus. Menurut saya itu adalah teori, karena semua orang tahu kalau kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, benar bukan? Tapi kita semua tahu kan kita tidak melakukan. Maka dari itu saya butuh solusi yang absolut yang bisa dilakukan dan mudah dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari sosial media. Pertanyaan dari kelompok kedua. Kalau kita hanya mudah bilang juga, untuk kita Bisa dulu kalau misalnya itu bukan pertanyaan yang harusnya mereka utarakan, kalau mereka tim pro dan saya tim kontra, kalau mereka menanyakan solusi kepada tim kontra, itu pertama. Tapi udah saya jawab. Kontribusi media sosial terhadap stres itu yang pertama adalah ya banyak pemuda-pemuda stres yang karena cyberbullying yang tadi saya sampaikan, cyberbullying dan tertipu jualan online, bahkan belakangan ini marak kasus video online yang bahkan menurut Kompas.com duit yang transaksi jumlah total nilai transaksi yang telah didata adalah sekitar 5,3 triliun. Dan itu sangat berdampak bagi kesehatan mental warga negara karena mereka mungkin banyak yang susah dan lain-lain. Terima kasih. Oke, kalau itu bukan pertanyaan yang harusnya dilontarkan, tapi kan kita nanya tingkat peningkatan stresnya. Itu kan dampak negatif dari sosial media, makanya kita nanya ke tim kontra. Boleh saja ya, karena tadi kalian akan membicarakan tentang dampak negatifnya dari si media sosial. Saya juga dapat memiliki proses belajar dan tidak akan merasa terganggu dan terhilang konsentrasinya. Tersebut itu adalah bukti yang menghindari penyalahgunaan.
penyalahgunaan adalah dengan menerapkan kebijakan penggunaan media sosial dan yang jelas dan tegas konteks pendidikan. Nah, sekarang tentang potensi cyberbullying yang tadi Anda bilang. Pendidikan tentang etika digital dan pembelajaran tentang bullying di media sosial itu bisa mengangkat atau Bagian kedua dari kelompok 4, silakan. Salam, nama saya Deden. Hari ini saya akan debat tentang mengapa anak yang selalu ada di HP mereka. Menurut kalian pasti mereka selalu melihat sosial media kan? Penggunaan media sosial adanya gangguan penggunaan media sosial itu buruk karena ada juga faktor eksternal pada penggunaan media sosial. Media komunikasi, contohnya meskipun media sosial bisa cepat menyebarkan informasi, seringkali juga ini bahkan menjadi kontra karena penyebaran informasi yang cepat bisa juga menjadi media untuk berita hoax untuk menyalur kepada anak-anak kami. Yang kedua, silakan. Baik, pendapat saya adalah meskipun risiko terkait dengan kasus siswa dengan konten toksik, porno dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka langkah keamanan dan pembatasan dapat diterapkan untuk meminimaliskan risiko tersebut. Pertama, sekolah belajar online dapat menerapkan firewall dan filter web yang canggih untuk secara efektif memblokir akses ke situs-situs yang tidak diinginkan atau tidak sesuai. Contohnya kita itu lihat saja pada orang yang sering merokok. Jika seorang perokok tidak mendapatkan misalnya sebatang rokok untuk 2 hari 3 hari itu mereka akan akhirnya lebih gila lah ya akan lebih terfokus kepada rokoknya. Nah, Dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat pelajar-pelajar kecanduan. Kecanduan media sosial juga berdampak memiliki gangguan pada mental pelajar. Dan juga saran pelajaran. Yang pertama, meskipun pengawasan orang tua penting, solusi yang lebih efektif melibatkan pendidikan siswa tentang etika digital. Kerjasama erat antara sekolah dan orang tua dengan memberikan panduan yang lebih rigid dan menciptakan budaya terbuka dalam komunikasi. Informasi pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak kita ketahui. Bahkan pihak tertentu bisa saja bekerja di luar negeri, tetapi dia bisa mengakses data informasi di negara kita. Pertanyaan dari kelompok 4 ke kelompok 3, silakan. Oke, untuk pertanyaan kami kepada saudari dan saudara yang ada di kelompok 3, yaitu berhubung dengan sifat adiktif platform media sosial, adakah penggunaan yang berlebihan di kalangan anak yang dapat mengakibatkan pengurangan waktu yang dihabiskan untuk usaha edukatif? Iya, memang yang ada bilang benar kebanyakannya. Tapi sekali lagi dengan kontrol orang tua, termasuk sekolah ataupun pemerintah, kalau mereka menggunakan akun pemerintah seperti akun sekolah itu bisa dikendalikan dan mengurangi waktu mereka di internet dan lebih kepada pembelajaran. Program kelompok harus menjawab ya. Pertanyaannya adalah tentu saja media sosial itu ada positifnya, ada negatifnya. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak atau dengan baik. Dari kelompok mana dulu yang menjawab pertanyaan tersebut? Bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat menggunakan media sosial dengan baik? Ya, silakan dari kelompok 4. Caranya ada 4. Yang pertama itu mengedukasi atau melatih para pelajar yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang risiko dan manfaat penggunaan media sosial sangat penting. Dengan tujuan menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain, menyaring informasi yang didapat, menghindari akun-akun provokatif, dan terakhir memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Oke, baik Pak. Ini kan kalau bagus sekali jawabannya dari kelompok pertama. Kita kasih tepuk tangan. Sekarang ke kelompok 3, silakan. Ya, salah satunya adalah melibatkan orang tua secara aktif dalam program edukasi dan menyuruhkan untuk memastikan pemahaman mereka tentang resiko. Yang sudah mendukung hal ini, seperti program perlindungan anak, di mana anak hanya bisa mengakses situs-situs di media sosial sesuai dengan umurnya dan di bawah perlindungan anak. Yang sering menyalahgunakan media sosial itu adalah penggunanya. Ya, ini tergantung bagaimana cara kita menggunakan media sosial tersebut. Ya kan? Kalau cara kita benar dalam menggunakannya, maka kita akan mendapatkan dampak yang positif. Kalau kita salah dalam menggunakan media sosial, maka itu juga akan berdampak negatif bagi diri kita. Itu kan evaluasi untuk asesmennya. Ibu akan membagikan linknya lewat Google Form yang akan saya bagi.
Hanya 5 menit ya. Itu soalnya hanya 5 nomor pilihan berganda. Silakan dikerjakan. Baik dari sini dan kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih seru, yang lebih menarik dan lebih menyenangkan daripada pembelajaran hari ini. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita beristirahat, kita akan berdoa penutup. Siapa yang akan doa penutup hari ini? Silakan. Maka dalam aktivitas kami saya berkati kami juga yang bentar lagi akan istirahat. Berkati ya Tuhan Yesus agar tidak akan terjadi saat istirahat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin.